Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 32. Pada malam hari ini kita memasuki materi kedua di periode kali ini, yaitu dengan topik peristiwa kompensasi kontrak SSKK konstruksi. Di sini nantinya kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya langsung saja ya. Ini. Oke. Baik, materi malam ini coba diskusikan tentang peristiwa kompensasi kontrak ya di dalam syarat-syarat khusus kontrak itu sendiri. Jadi bagaimana kita coba membedakan apa saja ya menjadi peristiwa kompensasi yang harus diatur, ya, yang harus diatur oleh atau di dalam dokumen syarat-syarat khusus kontrak. Nah, peristiwa kompensasi ini sudah ada sebenarnya di syarat-syarat umum kontrak. Nah, semua di syarat-syarat umum kontrak dalam praktek praktisnya belum mengcover sebuah peristiwa yang bisa masuk kualifikasi peristiwa kompensasi ya. Jadi itu yang paling penting ya. Oke, saya jadi dampak dari konsekuensi dari peristiwa kompensasi ini ya memang harus merupakan bagian dari perubahan kontrak. Jadi ketika ada perubahan kontrak, maka peristiwanya itu diantaranya adalah peristiwa kompensasi, ya. Ataupun juga perubahan jadwal. Jadi perubahan jadwal ini peristiwanya diantaranya adalah peristiwa kompensasi. Atau perpanjangan masa pelaksanaan kontrak sendiri. Ya. Pertimbangannya harus berangkat dari peristiwa kompensasi ya. Ada perubahan pekerjaan, ada keadaan kahar ya. Jadi kita membahas adalah peristiwa kompensasi. Jadi perubahan kontrak, perubahan jadwal dan masa pelaksanaan itu dampak ya dari sebuah peristiwa kompensasi sendiri. Jadi ini yang menjadi pegangan bahwa peristiwa kompensasi ini ya berakibat, berdampak, relevan, sejalan dengan ada sebuah tindakan lanjut oleh PPK dan bersama penyedia, yaitu perubahan kontrak, ya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sendiri. Jadi kita ketahui ya peristiwa kompensasi ini dapat diberikan kepada penyedia, ya, yaitu pejabat penanganan kontrak. Siapakah pejabat penanganan kontrak? Adalah ya, PA ya, atau KPA atau didelegasikan oleh PA atau KPA untuk PPK menandatangani kontrak itu sendiri. Jadi pejabat penandatangan kontrak ini ya diberikan kompensasi ketika ya penyedia ini ketika beri kompensasi ini ketika PPK ini mengubah jadwal pekerjaan, mengubah jadwal
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Jadi PPK mengubah jadwal. Misalnya ya, jadwal yang harusnya serah terima, ya serah terima lokasi pekerjaan. Yang tadinya jadwal serah terima lokasi pekerjaan, termasuk juga serah terima sebenarnya diantaranya personil manajerial. Ya sudah, maka konsekuensinya adalah yang tadinya penyedia ya mau dalam kesepakatan ya kontrak itu sendiri bahwa harus segera diserahkan lokasi itu sendiri, namun terlambat karena sifatnya sengketa lahan di Palang alat berat ya. Pasti jadwal yang sudah disusun itu sendiri akan mengalami pergeseran atau perubahan. Jadi maka peristiwa kompensasi ini harus diberikan kepada penyedia. Itu. Jadi yang selanjutnya adalah keterlambatan pembayaran kepada penyedia. Memang ini juga harus dimuat di syarat-syarat kontrak ya. Jadi kapan penyedia menerima pembayaran setelah nanti kita lihat di salah satu kontraknya setelah mengajukan permintaan pembayaran sendiri berdasarkan bobot yang sudah dicapai dalam kontrak ya dalam kontrak. Itu juga bisa berdampak pada peristiwa kompensasi. Jadi peristiwa kompensasi ini ya bisa diperpanjang masa pelaksanaan pekerjaan dengan cara adendum tanpa memberikan denda. Ya. Selanjutnya adalah pejabat kontrak tidak memberikan gambar spesifikasi dan instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan. Jadi kalau untuk gambar sebenarnya sudah clear ya ketika proses pemilihan penyedia memang PPK harus mengupload gambarnya ya spesifikasi dan instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan. Artinya apa? Instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan ya PPK pada saat PCM ya ada instruksi-instruksi yang harus dimuat situ. Makanya PCM ini menjadi tolak ukur bagi penyedia ya ketika ada instruksi-instruksi pengujian yang harus diberikan oleh PPK kepada penyedia tapi tidak memberikan gitu petunjuk operasional SOP-nya gitu. Itu yang penting. Maka peristiwa kompensasi dapat diberikan. Ini tadi ya, penyedia belum masuk lokasi. Nah, pejabat kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan setelah lakukan pengujian ternyata tidak ada penyimpangan. Nah, ini juga menjadi penting ya. Kenapa harus diberikan kompensasi? Ada pengujian tambahan. Nah, pengujian tambahan ini sebenarnya resikonya adalah masalah pembiayaan ataupun juga masalah waktu ya. Tentu pembiayaan masalah waktu, apalagi kalau tidak ditemukan penyimpangan gitu. Jadi memang PPK harus teliti, cermat untuk memberikan instruksi pengujian kembali. Ya. Berarti menandakan bahwa PPK juga sebenarnya sejak awal tidak melakukan pengendalian kontrak. Ya pengujian pekerjaan misalnya untuk pekerjaan konstruksi kan misalnya untuk gedung lantai 5, lantai 7 menggunakan besi ulir, di mana harus uji tarik dan uji tekuk. Nah, uji tarik dan uji tekuk sebenarnya wajib untuk pekerjaan konstruksi gedung ya, lantai gitu, lantai 2, lantai 3. Kenapa? Memastikan pengujian itu ya, uji tarik atas besi beton itu memang harus dilakukan gitu. Namun tidak tapi meminta penambahan pengujian. Nah, ini yang paling penting ya. Apakah dalam pengalaman ya di pekerjaan desain and build, memang PPK juga harus memastikan ketika misalnya
besi beton itu yang dipakai ya untuk sebagai material di pekerjaan struktur itu memang harus benar-benar setelah diuji sumber dari material itu misalnya di toko A, di pabrikan A itu harus ditetapkan atau dilokalisir, tidak ada lagi penggunaan material di luar dari itu. Bisa jadi ada juga kesengajaan penyedia untuk mengambil material yang berbeda dari hasil pengujian. Memang harus benar-benar material itu sesuai hasil pengujian awal. Ini juga PPK sebenarnya bisa menginstruksikan, namun memang harus menemukan data yang valid bahwa material yang dipakai untuk pengujian besi beton, untuk uji tarik misalnya, untuk uji tepuk, bukan dari sumber material ataupun dari pabrikan yang sama yang sudah dikontrak untuk melakukan pengujian. Itu penting. Nah, yang selanjutnya adalah pejabat pada kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Jadi penundaan ini harus kalau tidak harus dilihat ya ketika dia menunda ya tentu penyedia akan berhenti ya melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal. Atau pejabat pada kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat sebelumnya dan disebabkan atau tidak disebabkan oleh pejabat dan kontrak. Artinya pejabat kontrak meminta untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan atau tidak disebabkan oleh pejabat dan kontrak. Artinya ketentuan ini kondisi tertentu, misalnya hujan ya. Sebenarnya hujan itu ya, hujan yang selalu menjadi semacam alasan dari penyedia. Hujan itu memang harus bisa diprediksi di mana pada saat itu, membahasnya di mana, di tahapan mana, pada saat PCM gitu. Penyedia juga ketika sudah menyajikan data BMKG bahwa di bulan di bulan Oktober ini, di bulan Agustus ini ada hujan, maka ya tapi PPK tetap memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka ya peristiwa kompensasi ya yang harus diberikan kepada penyedia, kecuali penyedia itu tidak pada saat PCM tidak menjalankan tidak menyajikan data yang memadai. Nah, ketentuan terhadap peristiwa kompensasi, ketentuan lain ya, itu banyak ketentuan lain yang harus diatur di syarat-syarat kontrak. Nah, peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan ya. Jadi memang jika ada pengeluaran seperti pengujian tambahan tadi, ya tentu PPK pejabat kontrak berkewajiban ganti rugi dan atau memberikan perpanjangan ya. Sisa pilihannya apa gitu. Ganti rugi peristiwa hanya dapat dibayarkan berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK dapat dibuktikan kerugian nyata. Perpanjangan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang perhitungan kompensasi yang diajukan kontrak dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi. Penyedia tidak berhak ya. Jadi ini penyedia tidak berhak atas ganti rugi atau perpanjangan masa pelaksanaan jika penyedia lalai ya. Jadi ini kata kuncinya juga ya bagi PPK. Tidak bisa diganti rugi ataupun perpanjangan pelaksanaan pekerjaan masa jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini. Jadi memang harus ada peringatan dini dari penyedia atau mengatasi dampak dari peristiwa kompensasi. Nah, itulah yang memang menjadi perhatian, harus menjadi perhatian penyedia ketika harus menyampaikan peringatan dini dalam hal mengantisipasi dampak peristiwa kompensasi. Nah, kita lihat di dokumen ini ya, di dokumen ini sangat jelas ya. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaannya. Jadi jadwal ini itu apa ya? Tadi jadwal misalnya ya serah terima misalnya, gambar misalnya. Jadi administrasinya adalah dokumen ya, dokumen
apa namanya, jadwal pelaksanaan. Kalau kita ingin misalnya atau apa ya, kurva ya, meskipun sekarang jarang ya sudah pakai kurva S ya. Nah, bagaimana dia secara teknis ya? Secara teknis di salah satu kontrak ya, kalau bicara tentang mengubah pekerjaan, maka ya justifikasinya ya, justifikasi. Nah, justifikasinya dia seperti apa ya? Ketika itu dibawa sebagai peristiwa kompensasi, artinya justifikasi ini ya pembenaran ya, pembenaran. Pertama misalnya jadwal pelaksanaan ya, pekerjaan seperti apa. Ya, pekerjaan persiapan ini ya banyak ya, sterilisasi, membuat direksi kit, membuat boplang, ya, atau juga di persiapan ya, di pelaksanaan misalnya. Nah, di mana di pelaksanaan ini menurut jadwal ya, jadwal pekerjaan ya, menurut jadwal pekerjaan PPK sudah seharusnya untuk pekerjaan misalnya galian fondasi tapi diubah gitu. Ya, diubah ya. Nah, kalau keterlambatan pembayaran ya, keterlambatan pembayaran itu sendiri ya, tadi administrasinya sebenarnya ya surat ya, surat misalnya, surat penyedia ya, ketentuannya kan bisa 7 hari ya. Kalau kita tetapkan di syarat-syarat khusus 7 hari, maka di syarat-syarat khusus itu kalau lewat 7 hari ya harus dibayarkan, maka ada peristiwa kompensasi diberikan. Jadi kalau surat penyedia ya yang dimana ditentukan ya setelah sudah selesai bobotnya ya dalam kontrak, tapi diajukan permintaan pembayaran ya, tentu harus diproses ya. Jadi ukurannya apa? SPP ya, SPM, SP2D ya. Jadi ukurannya 7 hari ini apakah di SPM, SPP dan SP2D. Ya, justifikasinya adalah ya tadi dokumen ya, dokumen SPP, SP2D gitu. Itu yang pasti. PPK tidak memberikan gambar atau instruksi ya. Nah, kalau gambar sih sudah pasti ya. Sudah pasti gambarnya ya. Tentu di dalam gambar itu akan kelihatan pada saat PPK mengupload ya di SPSE login password PPK ya. Ini harus diatur di salah satu kontrak. Nah, yang paling penting adalah instruksi jadwal yang dibutuhkan. Nah, ini SOP ya, SOP masuk lokasi misalnya, SOP mobilisasi alat ya, mau mobilisasi mau di peralatan. Termasuk juga SOP ya, SOP K3. Itu juga memang PPK kan sudah harus punya ya, atau SMK 3 sudah harus punya SOP itu gitu. Tapi tidak diberikan. Maka justifikasinya adalah untuk parameter salah satu kontrak ketika ada
tidak ada SOP ini, maka justifikasinya misalnya secara teknis ya, secara teknis misalnya, dan justifikasinya secara teknis untuk memastikan instruksi, yang khusus instruksi jadwal yang dibutuhkan adalah ya tentu gambar, tentu SOP lagi ya justifikasinya. Ya penyedia belum bisa masuk di lokasi ya. Tentu masalahnya adalah serah terima ya, berita acara, serah terima lokasi. Justifikasinya adalah BA lokasi ya. Nah, ini sebenarnya penting ya. Menginstruksikan pengujian tambahan ini ya. Pengujian tambahan tadi kalau ada pengujian misalnya apa administrasinya ya, berarti semacam instruksi ya, instruksi uji mutu misalnya. Uji mutu. Jadi instruksi uji mutu. Nah, peristiwa kompensasinya ya, kalau kita mau atur tentang tambahan itu ya, justifikasinya ya pengujian jika pengujian tambahan ya, pengujian tambahan dan justifikasinya, atau menunda pelaksanaan pekerjaan, tentu ada instruksi ya, instruksi PPK. Menundanya apa justifikasinya ya? Justifikasinya ya berarti peristiwa di luar justifikasi. Nah, apa justifikasinya ketika kita kan kita ingin atur ya, ketika dia menunda ini, apakah dokumen administrasinya adalah instruksi PPK atau surat PPK misalnya, maka justifikasi teknisnya untuk melakukan penundaan pastikan bicara jadwal misalnya, jadwal pelaksanaan ya. Itu salah satunya justifikasi. Nah, ini juga instruksi PPK gitu. Instruksi PPK ya, tadi ya justifikasinya ini ya, misalnya ya tentu ada peristiwa kompensasinya ya. Nah, di peristiwa kompensasi ini perlu ada justifikasi. Ya, pertama misalnya alam ya, ulah manusia misalnya. Ya, itu jadi kalau yang sifatnya teknis seperti peralatan ya, apakah ketika misalnya peralatan itu yang menjadi kontrak sebelumnya, misalnya di tender itu kan ada surat sewa alat. Nah, ini nih. Nah, surat sewa alat ini tiba-tiba ya si pemberi sewa ini tidak memberikan alatnya, sementara alat itu menjadi pertama dasar perhitungan sebuah anggaran biaya ya, cara perhitungan sebuah analisis atau pekerjaan, tapi spesifikasinya misalnya spesifikasi EXA dari 100 horsepower misalnya menjadi 80. Nah, ini ada sebuah bagaimana PPK penyedia mau mewujudkan spesifikasi teknis itu, sementara perjanjian sewa alat
yang sebelumnya ditandatangani kedua pihak antara penyedia dan yang punya alat, speknya harus itu. Sementara tidak saat pelaksanaan tidak diberikan atau digunakan oleh pihak lain. Ya tentu harus ada persetujuan ya. Oh ya, persetujuan jual PPK ya, penggantian alat ataupun juga tenaga teknis ya, manajer teknik misalnya. Harus ada persetujuan PPK gitu. Jadi harus ada persetujuan PPK untuk mengatakan bahwa ini sudah bagian dari kita berikan penggantian alat, misalnya apabila tidak apa namanya sewa itu sudah diberikan sebagai syarat tender, namun di pelaksanaannya alat itu sesuai speknya tidak ada gitu, tidak diberikan karena digunakan oleh penyedia lainnya, ya. Penyedia lainnya, maka ya tadi perlu ada persetujuan PPK penggantian alat ataupun tenaga ahlinya atau manajer operasionalnya atau manajer manajemen konstruksinya atau manajer itu dia sakit, ya tentu harus ada persetujuan PPK ketika untuk misalnya melakukan penggantian peralatan, karena penggantian peralatan khususnya peralatan ya, apalagi peralatan itu dibawa dari spek yang sudah menjadi dasar atau bahan perjanjian ketika ikut tender itu sendiri, ya, tentu harus ada persetujuan PPK. Apakah PPK setuju spesifikasi alat, ya, spesifikasi alat misalnya tersebut, ya, spesifikasi alat tersebut tidak sesuai dengan atau di bawah dari itu. Termasuk juga material ya. Material itu juga bisa jadi dasar peristiwa kompensasi ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena material pun juga banyak hal-hal yang tidak bisa digunakan material tersebut. Misalnya material dengan kuari yang tadinya PPK sudah mendapat informasi ya, perhitungan jarak kuarinya 5 kilo, ternyata setelah ingin digunakan material tersebut ya bisa jadi habis, bisa jadi juga material yang jadi standar teknis itu ya sudah dihalangi atau tidak ada gitu. Itu juga menjadi peristiwa kompensasi karena memang sudah di luar jangkauan para khususnya di luar jangkauan penyedia itu sendiri atau kelalaian dari PPK itu sendiri ya. Yang tadinya materialnya jaraknya 10 kilo ya. Tapi kenyataan ya jaraknya 15 kilo. Ini harus menjadi dasar dari PPK untuk memberikan peristiwa kompensasi. Demikian yang saya sajikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan.
Mungkin sudah jelas, Pak, tidak ada yang ingin bertanya. Jadi saya kira sudah jelas penjelasannya ya. Jadi Suaranya tidak kedengaran, Pak. Ya, kedengaran, Pak. Ya, jadi sudah jelas penjelasannya bahwa peristiwa kompensasi ini kan keadaan di mana di luar dari kehendak ya, di luar dari kewajiban dari penyedia. Yang kedua, peristiwa kompensasi ini diberikan karena timbul dari subjeknya, yaitu dari PPK, pejabat penandatangan kontrak. Jadi ada dua hal pegangan kita ketika ingin menerapkan kompensasi. Yang kedua, pertama, Pak, ya, di luar dari kewajiban penyedia untuk memenuhi mutu, jumlah, waktu. Yang kedua, sumbernya dari pejabat penandatangan kontrak. Kalau sumbernya dari alam, manusia, dan lain-lain, itu bisa kategori kahar ya. Tapi kita lihat kualifikasinya yang mana tanggung jawab penyedia, ya, yang mana memang ulah atau perbuatan dari pejabat penandatangan kontrak itu sendiri. Itu saja moderator yang saya sajikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.